Apa sih yang dimaksud cyberbullying? Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, atau menargetkan orang lain. Ancaman online dan teks, tweet, posting, atau pesan yang kejam, agresif, atau kasar semuanya ditunjukkan secara khusus dan mungkin berulang. Begitu juga dengan memposting informasi pribadi, gambar, atau video yang dirancang untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain. Cyberbullying ini terjadi di dalam berbagai platform online seperti sosial media, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Selain itu, cyberbullying juga dapat terjadi di dalam komunitas game online. Game yang seharusnya menjadi hiburan justru sangat banyak kasus-kasus cyberbullying di dalamnya. Mengapa cyberbullying dapat terjadi? Cyberbullying dapat terjadi karena beberapa alasan yang seharusnya tidak dilakukan. Yang pertama adalah karena pelaku pernah mengalami cyberbullying. Seseorang yang pernah mengalami cyberbullying merasa bahwa hal tersebut tidak masalah, sehingga mereka merasa memperlakukan orang dengan cara itu atau menemukan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan rasa sakit mereka sendiri. Alasan yang kedua bisa karena kehidupan rumah tangga. Pelaku cyberbullying mungkin mengalami kehidupan rumah tangga yang sulit dan salah menempatkan kemarahan dan frustasi mereka kepada orang lain. Ini bisa terjadi karena pelaku tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara tentang apa yang mereka alami. Yang ketiga, karena kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan dapat melakukan cyberbullying agar merasa kuat dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Pelaku ingin mendapatkan pengakuan bahwasannya dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korbannya. Yang keempat yaitu cemburu. Cemburu adalah salah satu alasan paling umum untuk cyberbullying, terutama untuk remaja dan anak muda. Karena mereka merasa tidak percaya diri, mereka mungkin membandingkan diri mereka dengan rekan-rekan mereka yang mengakibatkan cyberbullying dan pelecehan berbasis kecemburuan. Cyberbullying dan video game. Game online telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Ledakan ini juga melihat peningkatan pemain online yang melaporkan keracunan dan penyalahgunaan saat bermain game online. Gamer online memiliki kemampuan untuk berbicara dengan pengguna lain melalui penggunaan mikrofon untuk mengobrol. Ini dapat digunakan untuk mendorong kerja tim, membangun persahabatan, dan meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Beberapa pemain memanfaatkan teknologi ini dan menggunakannya untuk menyalahgunakan pemain melalui pelecehan verbal atau penyalahgunaan teks atau pesan. Apa saja dampak terhadap korban cyberbullying? Pertama, memicu masalah mental, gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang kedua, gangguan tidur. Korban bullying seringkali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hiperarousal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga. 3. Penurunan prestasi. Kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. 4. Sulit percaya kepada orang di sekitarnya. Saat seorang anak menjadi korban bully, mereka dapat semakin sulit untuk mempercayai orang lain di sekitarnya. Korban bullying anak-anak sangat berpotensi mengalami depresi, dorongan bunuh diri, serta agorafobia. 5. Kondisi kesehatan yang menurun. Cyberbullying juga dapat berdampak pada kesehatan. Seseorang yang menjadi korban cyberbullying menjadi mudah stres dan berdampak pada imun tubuhnya yang mengakibatkan kondisi kesehatannya menjadi lemah. Bagaimana kita mencegah cyberbullying? Mencegah cyberbullying membutuhkan upaya bersama dari individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah cyberbullying. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Penting untuk memberikan pendidikan tentang bahaya dan dampak negatif cyberbullying kepada anak-anak, remaja, orang tua, dan pendidik. Mereka perlu menyadari konsekuensi dari tindakan online yang merugikan dan pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab dan etis dalam teknologi. Mempromosikan etika online. Ajarkan anak-anak tentang etika dan perilaku yang baik dalam interaksi online. Dorong mereka untuk berperilaku baik, menghormati orang lain, dan tidak mengirim atau menyebarkan pesan yang berpotensi merugikan, menghina, atau mengancam.
Melaporkan dan blokir. Anak-anak perlu diberitahu tentang pentingnya melaporkan tindakan cyberbullying kepada orang dewasa yang mereka percayai. Mereka juga harus belajar cara memblokir atau menghapus kontak yang merugikan dan menyimpan bukti jika diperlukan untuk mengadukan masalah tersebut. Kolaborasi dengan sekolah dan pihak berwenang. Sekolah dan pihak berwenang perlu terlibat dalam upaya pencegahan cyberbullying. Mereka dapat memberikan pelatihan, menyediakan sumber daya, dan mengimplementasikan kebijakan yang ketat untuk melindungi siswa dari cyberbullying. Bagaimana sikap kita ketika melihat kasus cyberbullying? Ketika kita melihat kasus cyberbullying, penting untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab dan proaktif. Berikut ini beberapa sikap yang dapat kita ambil. Pertama, jangan diam. Penting untuk mengambil tindakan jika kita melihat atau mengetahui adanya kasus cyberbullying. Jangan menyebarkan atau memperparah situasi tersebut. 2. Beri dukungan kepada korban. Luangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Berikan dukungan emosional dan dorong mereka untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang yang berwenang. 3. Simpan bukti. Penting untuk menyimpan bukti seperti tangkapan layar atau salinan pesan yang merugikan. Bukti ini dapat membantu dalam melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang atau platform yang relevan. 4. Laporkan perilaku yang merugikan. Gunakan alat pelaporan yang tersedia di platform media sosial atau situs web yang relevan untuk melaporkan kasus cyberbullying. 5. Jaga privasi dan keamanan pribadi. Jika kita menemukan atau melihat kasus cyberbullying, pastikan kita tidak mengungkapkan identitas korban atau pelaku secara sembarangan. Jaga privasi dan keamanan pribadi semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Adakah undang-undang yang mengatur tentang cyberbullying? Cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan cyber karena alat dan media yang digunakannya, yakni memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Ketentuan cyberbullying saat ini belum mampu diakomodir oleh KUHP. Akan tetapi KUHP mengatur pasal mengenai pengancaman dan penghinaan pasal 368 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Dan pasal 310 ayat 1 dengan ancaman penjara selama-lamanya 9 bulan. Akan tetapi, sebagai leg spesialis dari KUHP, cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 29 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Dan pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai cyberbullying? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.